Selamat pagi semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat ya. Materi kita hari ini adalah tentang conjunction atau kata sambung. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pertama, untuk memahami fungsi dari kata sambung atau conjunction. Kedua, membedakan jenis-jenis conjunction yang ada di dalam bahasa Inggris. Dan ketiga, mampu menggunakan conjunction yang tepat baik di dalam kalimat ataupun di dalam percakapan. Topik pembahasan kita hari ini yaitu pertama, tentang definisi dan fungsi dari conjunction. Kedua, mengenai jenis-jenis conjunction seperti coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan correlative conjunction. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai definisi dan fungsi. Conjunction. Apa sih conjunction atau kata sambung itu dan apa fungsinya? Oke, conjunction adalah kata yang menghubungkan kata, frase, ataupun klausa. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung. Kata, frase, dan klausa. Apa mereka? Oke, saya informasikan ya. Kata adalah unit terkecil di dalam kalimat. Contohnya, payung, pensil, ballpoint, kayu. Dalam bahasa Inggris, ada banyak sekali kata. Contoh, beautiful, dumb, quietly, quickly. Frase adalah sekumpulan kata yang tidak memiliki makna utuh. Contoh, eating dinner, taking a long nap. Nah, frase ini biasanya terdiri dari 2 atau lebih kata. Next, klausa. Klausa itu adalah sekumpulan kata yang memiliki subjek dan verb. Klausa ini adalah salah satu pembentuk kalimat. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang bingung. Verb itu apa ya? Verb itu adalah kata kerja atau di dalam bahasa Indonesia posisinya biasanya menempati posisi predikat. Contohnya nih, Marian planted a flower. Marian itu adalah subjeknya. Planted itu adalah verb atau predikatnya. She watched it grow. She itu adalah subjeknya. Watch itu adalah verb atau predikatnya. Sampai sini sudah bisa membedakan ya apa itu kata, frase, dan klausa. Saya harap bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lain, yaitu mengenai jenis-jenis conjunction. Ada berapa jenis conjunction sih dalam bahasa Inggris? Ada 3 jenis conjunction dalam bahasa Inggris. Pertama, coordinating conjunction. Kedua, subordinating conjunction. Dan yang ketiga, itu ada correlative conjunction. Coordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menggabungkan 2 kata, 2 frase, dan 2 klausa lengkap. Ada 7 conjunction yang termasuk di dalam coordinating conjunction. Oke, maaf ya sebelumnya, di situ saya salah mengetikkan. Jadi di sana harusnya coordinating conjunction. Apa nih 7 conjunction ini? Yang pertama itu ada for, and, nor, but, or, yet, and so. Kita biasa menyebutnya atau menyingkatnya sebagai fan voice. Contohnya nih, pertama, please calm down. Let's wait and see. Conjunction and di sana digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata wait and see. Kedua, I have to find a job for I am employed. Kata for atau conjunction for di sini digunakan untuk menggabungkan
dua klausa lengkap, I have to find a job, dan I am employed. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang bingung, klausa lengkap itu apa? Klausa lengkap itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Next, ketiga, I have got a home, but I haven't got a car. Di sini, conjunction but atau coordinating conjunction but digunakan untuk menggabungkan dua klausa I have got home dan I haven't got a car. Paham ya sampai sini? Next, kita punya yang namanya subordinating conjunction. Apa sih subordinating conjunction? Oke, subordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menggabungkan dependent dan independent klausa. Jadi teman-teman, dalam bahasa Inggris, klausa itu ada dua jenisnya atau banyak sekali jenisnya. Nah, dua di antaranya itu adalah independent clause dan dependent clause. Apa bedanya? Independent clause itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Artinya, dia tidak membutuhkan bantuan dari klausa lain. Contoh, I am staying in. I am staying in di sini adalah independent clause karena pertama, struktur klausanya sudah komplit. Dia punya subjek I, dia punya predikat am staying, sudah komplit. Maknanya juga sudah jelas di sini. Sementara itu, dependent clause adalah klausa yang membutuhkan bantuan klausa lain. Maknanya di sini menggantung atau tidak utuh atau tidak jelas. Klausa apa nih yang dibutuhkan oleh dependent clause? Yaitu independent clause. Contoh dari dependent clause adalah because it is knowing. Kalau kita lihat dari maknanya, contoh nih, saya tiba-tiba datang ke teman-teman dan saya bilang, because it is knowing. Beberapa dari teman-teman mungkin akan bingung. Because it is knowing, kenapa saya tiba-tiba mengatakan karena hujan tanpa ada akibatnya? Ini maknanya menggantung, makanya disebut sebagai dependent clause. Dependent clause ini membutuhkan kalimat atau klausa independen untuk membuat maknanya menjadi utuh. Sehingga kalau saya gabungkan di sini, contoh yang saya berikan ini menjadi I am staying in because it is knowing. Jelas. Karena bersalju, makanya saya diam di rumah. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang berhubungan dengan jenis subordinating conjunction. Ada banyak sekali jenis dari subordinating conjunction. Oke. Contohnya, di sini, yang untuk menunjukkan perbandingan, kita punya than, rather than, whether, as much as, atau whereas. Yang menunjukkan time ada after, ada as soon as, ada until. Ada juga causation, ada relative pronoun, ada yang menunjukkan reason, condition, place, relative adjective, dan manner. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya, after Ray moved to London, she got a new job. After Ray moved to London, ini adalah dependent clause. Sementara she got a new job itu adalah independent clause. He decided to go, although I begged him not to. He decided to go adalah independent clause dan although I begged him not to itu adalah dependent clause. You can go first as you are the oldest. You can go first ini adalah the independent clause, sementara as you are the oldest ini adalah dependent clause. As soon as I saw, I knew there was something wrong.
As soon as I saw itu adalah dependent clause, sementara I knew there was something wrong itu adalah independent clause. Sudah cukup jelas? Saya harap sudah sangat jelas ya. Sekarang kita masuk ke jenis terakhir dari conjunction, yaitu correlative conjunction. Nah, correlative conjunction ini digunakan secara berpasangan untuk mengordinasikan dua item yang setara. Jadi dengan kata lain, correlative conjunction ini selalu berpasangan. Dan pasangannya, namanya juga pasangan, tidak boleh selingkuh satu sama lain atau tidak boleh berhubungan dengan yang lainnya. Contohnya di sini, both harus selalu berpasangan dengan and. Contoh kalimatnya, the company deal in both hardware and software. Both and. Both hardware and software. Kedua, kita punya either and or. Either ini selalu berpasangan dengan or. I will eat either carrot or peas for dinner. Saya akan makan wortel atau kacang untuk makan malam. Neither nor. Neither selalu berpasangan dengan nor. Natalie like neither milk nor cream cake. Natalie tidak suka milk ataupun cream cake. Whether and or. Do you care whether we have noodle or rice for dinner? Not only selalu berpasangan dengan but also. He not only studies hard but also works well. Such berpasangan dengan that. It's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. And scarcely berpasangan dengan when. Scarcely had she entered the room when the phone rang. And no sooner selalu berpasangan dengan than. No sooner did he enter the room than he saw a snake. Begitu kira-kira tentang conjunction. Sudah paham sekarang mengenai jenis-jenis conjunction yang ada di dalam bahasa Inggris? Saya harap semuanya sudah paham ya. Oke, kalau begitu sekian materi dari saya. Terima kasih banyak.